Kami percaya gereja penyebaran Injil yang ada di Denpasar sedang kau perlengkapi, sedang kau persiapkan, sedang kau didik untuk masuk di dalam sebuah kegerakan besar, sebuah kebangunan rohani. Apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak pernah kami dengar, itu akan dikerjakan oleh keluarga besar gereja penyebaran Injil yang ada di tempat ini. Dan kami akan mengambil bagian kegerakan itu ya Tuhan, karena kami percaya dunia sedang tidak di dalam kepastian, tetapi firman-Mu ada di dalam kepastian. Dan itulah sebabnya kami ada di tempat ini, menangkap pesan-Mu, menangkap janji-Mu, menangkap suara-Mu, untuk kami memperlengkapi diri, untuk kami mempersiapkan diri, untuk menyatakan karya Tuhan, untuk menyatakan kuasa Tuhan. Dan kami percaya mata mereka akan terbuka melihat bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Percayalah saudara, hari ini siapapun engkau sedang dipersiapkan oleh Tuhan, engkau sedang dididik oleh Tuhan. Lihat jauh ke depan, engkau sedang diurapi oleh Tuhan, dan engkau akan melihat karya Tuhan. Roh Kudus, kami merasakan ada intervensi ilahi di tempat, ada kekuatan ilahi yang sedang menjawab setiap kalian, yang sedang menyentuh setiap hati kalian. Saya merasakan ada kekuatan besar yang sedang menyentuh hati. Yesus, diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu tidak dapat berbuat banyak tanpa hikmat dan pengurapan. Dan kami percaya setiap kami hari ini ada intervensi ilahi yang sedang menguasai kami. Setan dengar iblis hari ini. Kau tidak punya kekuatan, kau tidak punya kuasa, karena kami ditetapkan lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap diberkati firman Tuhan. Yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama kita berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Puji Tuhan. Ada sukacita pagi hari ini Bapak Ibu. Saya berharap saudara tetap ada dalam kebahagiaan dan pengharapan dari Tuhan. Luar biasa. Kita akan bersama-sama melihat kebenaran firman Tuhan hari ini dengan tema keadaan dapat terkalahkan dengan kepercayaan orang benar. Bilang sama saya, keadaan dapat terkalahkan dengan kepercayaan orang benar. 2, 3. Boleh kalau lebih kuat lagi? 2, 3. Boleh kalau lebih keras lagi dari yang sekarang? 2, 3.
kondisi apapun, tadi pujian mengatakan engkau ditetapkan lebih daripada pemenang. Saya komsel kemarin itu ada sebuah statement yang saya baca dan saya dengar bahwa orang yang dipimpin oleh Roh Kudus tidak terpengaruh dengan keadaan. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus justru mempengaruhi keadaan. Dan situasi dan kondisi apapun bagi orang percaya itu tidak berpengaruh besar. Ini bicara apa? Ini bicara tentang perubahan pola pikir. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan dunia. Sebab di dalam Kristus kita adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Keadaan apapun, situasi apapun, iman mengalahkan dunia. Yang dapat mengalahkan dunia adalah iman percaya. Kita nanti akan belajar bersama-sama situasi dan kondisi yang secara manusia itu tidak mungkin, tetapi tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Saya berharap saudara orang-orang yang memiliki pengharapan. Firman Tuhan berkata orang yang bersemangat itu dapat menanggung penderitaan. Jadi orang yang bersemangat itu dapat terlihat dari ekspresi saudara. Pertama, saudara menunjukkan keantusiasan. Kedua, situasi apapun saudara bisa tetap tersenyum. Coba lihat di kanan saudara. Ya, senyumnya senyum diberkati atau senyum kepahitan. Dan hari ini saya mengajak kita bersama-sama, kita adalah orang-orang yang berpengharapan. Bilang sama saya adalah orang-orang yang berpengharapan. Yes, amin. Kita lihat kebenaran firman Tuhan hari ini. Roma pasal 4 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-21. Roma pasal 4 ayat 18 sampai ayat 21. Saya baca dan kita akan baca bergantian, ya. Saya baca dulu ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunan. 2, 3. Walaupun ia mengakui bahwa dunia sudah sangat lemah, karena manusianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa hari Sabat telah tertutup. Ayat 20. Tetapi terhadap janji Tuhan, tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. 2, 3. Dengan percayanya bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Dia janjikan. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Bapak Ibu, situasinya, kondisinya adalah Abraham sudah berumur 100 tahun. Situasinya adalah dan kondisinya adalah
kandungan daripada Sarah sudah tertutup. Kondisi secara real, secara fakta dan kenyataan itu tidak mungkin terjadi. Itu tidak mungkin terjadi dan terjadi dari sudut pandang manusia, dari perspektif manusia. Dan inilah yang terjadi. Faktanya, kenyataannya bahwa Abraham sudah tua. Saudara bisa bayangkan kalau hari-hari ini ada kakek-kakek dan nenek-nenek melahirkan. Bisa dibayangkan kalau seandainya kejadian ini terjadi di sekarang ini, di zaman ini, di era kita, pasti viral. Beritanya akan berjilid-jilid seperti beritanya Roy Suryo. Karena nggak mungkin. Tetapi kenapa ini bisa terjadi? Ini penting. Kenapa ini bisa terjadi? Sudah tidak ada harapan. Dan itu tidak mungkin bisa terjadi. Dan mungkin hari ini ada sebuah impian, ada sebuah harapan yang secara manusia itu tidak mungkin terjadi, tidak mungkin bisa tergenapi. Tapi saya akan mengajak melihat bersama-sama. Boleh dibacakan sekali lagi di ayat yang ke-18 dan 19 dengan kuat. Roma 4 ayat 18 sampai 19. Yes. Ini firman Tuhan. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunan. Ayat 19. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Abraham tidak melihat fakta. Abraham tidak melihat situasi dan kondisi yang terjadi. Dengar baik. Abraham melihat, mendengar, memegang janji Tuhan. Itulah tadi saya katakan keadaan tidak dapat terkalahkan dengan kepercayaan orang benar. Abraham adalah bapa orang percaya. Dan Abraham menginspirasi orang-orang percaya. Termasuk hal-hal yang mustahil, hal-hal yang tidak mungkin, hal-hal yang tidak mungkin terpecahkan. Firman Tuhan mengajak hari-hari ini untuk kita melihat, untuk kita memandang, untuk kita berfokus kepada firman Tuhan. Dan janji Tuhan berkata bahwa keturunannya, keturunan Abraham seperti pasir di laut dan bintang di langit, sementara keadaannya Abraham sepertinya tidak mungkin. Tapi saya melihat di sini bahwa kebenaran iman mengalahkan segalanya. Masihkah ada keyakinan di dalam diri kita? Masihkah ada iman di dalam diri kita? Di ayat ke-20 dikatakan, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan
malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Ayat 21, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa, Allah berotoritas. Untuk apa? Melaksanakan apa yang telah dijanjikannya. Firman-Nya iya dan amin. Firman-Nya tetap sama hari ini, hari esok, sampai selama-lamanya. Saudara, minggu yang lalu saya layanan di namanya Karangborong. Ada seorang hamba Tuhan yang sakit. Tapi 2 minggu sebelumnya saya di sana dan saya menyampaikan kebenaran tentang iman. Firman Tuhan tetap sama hari ini, hari esok, sampai selama-lamanya. Dan saya sampaikan bahwa kebenaran firman itu akan terjadi kalau ada kerjasama yang baik antara firman dan manusia. Bilang sama saya, firman Tuhan akan terjadi keajaiban kalau ada kerjasama yang baik. Saudara, suatu kali ada, sebelum saya lanjutkan saksian ini, suatu kali ada seorang yang sakit lambung. Dia pergi ke luar negeri, dokternya begitu hebat dan obatnya begitu hebat, dan uangnya juga begitu hebat. Karena dokternya hebat, obatnya hebat, tapi yang tidak hebat itu pola pikir. Saya pernah bilang begini, kau sehebat apapun dokter dan obat yang kau minum, tapi selama kau tidak berubah cara pikir, kau tidak akan mengalami kesembuhan. Sehebat apapun firman, sehebat apapun kebenaran, kalau kita gak respon terhadap firman, kita gak akan mengalami keajaiban. Setuju Bapak Ibu? Setuju? Ya. Jadi pada waktu saya sampaikan firman Tuhan ini, seorang hamba Tuhan dia respon, dan firman Tuhan yang bekerja. Saya katakan pada waktu itu bahwa firman Tuhan tetap sama hari ini, hari esok, sampai selama-lamanya. Respon firman Tuhan, dan 1 minggu yang lalu sudah ada sebuah perubahan. Dan saya lihat wajahnya sudah begitu cerah dan jalannya begitu cepat, cuma memang berbicaranya masih belum lancar. Tapi yang jelas ada perubahan, ada peningkatan. Dan ini bukti firman Tuhan itu iya dan amin. Suatu kali Bapak Ibu, beberapa bulan yang lalu, ya. Jadi ceritanya Mas Mono ini bawa orang untuk lihat rumah saya. Dan saya selalu berdoa, Tuhan, Kau kirimkan orang yang kaya, orang yang punya uang untuk membeli tempat kami. Dan saya baru datang waktu itu. Karena waktu itu dia suka cerita bla 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 bla. Dia lihat, ya, karena kami 2 tahun berdoa dan itu nggak tiba-tiba. Kami berdoa 2 tahun. Dia datang, sudah 1 tahun dia keliling lihat tempat. Tapi setelah melihat tempat kami, itu kok rasanya damai, rasanya bahagia. Jadi Bapak Ibu, pada waktu sudah dia merasa cerita bersaksi seperti itu, saya gampang. Dia bilang, saya tahu ini bla bla bla. Pak, kalau mau segini. Saya hanya bilang, kalau Bapak sudah ngerasain bahwa Bapak rasa damai, rasa tenang, Bapak nggak usah pulang. Karena Bapak pasti kasih jalan.
Saya singkat, ketemu sekali, saya ngomong karena saya tahu dia udah cerita itu, dan saya yakin memang sebelumnya pada waktu itu saya ingat firman Tuhan, saya doa bahwa firman-Nya waktu kami doa puasa itu sama istri, firman Tuhan itu datang, doa sudah mendengar, masih didengar. Tapi pada waktu kami berdoa selanjutnya, doamu sudah dijawab. Saya katakan amin. Dan itu proses yang panjang. Biasanya kalau orang Bapak Ibu sudah ngobrol-ngobrol nego-nego itu biasanya udah pulang ya telepon atau gimana. Enggak. Kami ketemu waktu itu. Jangan Bapak, jangan pulang sebelum Bapak putuskan apa yang Bapak suka. Jadi benar Bapak Ibu. Jadi rupanya saya bisa ngatur dia. Saya bisa ngatur dia dalam arti bahwa karena saya tahu orang ini seperti yang saya doakan, seperti apa yang saya rindukan, dan saya yakin orang ini betul-betul tahu Bapak Ibu. Setelah itu saya katakan oke, gitu. Waduh, saya doain dia gitu. Luar biasa, saya dipeluk sama dia gitu. Nanti bukan perempuan. Jadi dia rasa damai. Dan itulah iman, itulah keyakinan. Bahkan pada waktu kami setelah pembayaran, saya itu diajak ke restoran, justru kami diajak, tapi istri saya bilang sampai bertengkar. Saya itu sampai dibukain gitu, ditutupi. Aduh, luar biasa juga. Kalau orang udah dicama Tuhan itu luar biasa. Ya. Jadi iman itu mengalahkan situasi. Kalau saudara lihat tempat saya itu, tempatnya itu sebenarnya aduh ya, kalau dilihat dari kacamata manusia itu sebenarnya juga nggak terlalu tertarik gitu. Tapi memang Tuhan yang bisa ubah. Jadi Tuhan itu luar biasa. Jadi Allah sanggup untuk melaksanakan janjinya. Dan dari situ kami semakin percaya, semakin yakin bahwa Yesus Kristus Tuhan tetap sama hari ini, hari esok, sampai selama-lamanya. Saudara kalau pulang, ya saya sekarang ini jadi orang kampung. Saya bilang kemarin, istri saya bilang sama keluarga saya ini kalau kesini apa namanya, plesir ya, ngajar. Karena kami orang kampung, jadi orang kampung percaya Bapak Ibu rohani kami nggak kampungan ya. Jadi kami kesini ya plesir gitu ya. Kalau kesini ya ngencer. Ya. Karena kami pulang kampung. Saudara tahu, ya, saya ada di kampung itu, ada gang masuk itu, jelas tahu. Di situ tuh saya punya keyakinan, jadi saya menaruh ya nama-nama. Di situ ada gang kemuliaan, gang damai, tapi juga ada gang namanya gang barokah. Tapi saya hanya melihat, saya dikasih rema Tuhan bahwa di mana engkau berbicara, di situ akan menjadi hakmu. Jadi saya kasih kesempatan kalau ada RW/RT pertemuan, ya, saya kasih kesempatan di situ. Jadi saya selalu berdoa, Tuhan, kalau kami memasang atau ini bentuk dari sebuah deklarasi, sebuah pernyataan bahwa kami percaya kampung kami tidak sama lagi, kampung kami tidak akan terus mengalami
penderitaan dan kesusahan, dan itu saya bangun. Saya bangun. Dan saya akan yakin bahwa suatu saat bahwa memang kemuliaan ada di tempat ini. Saya mengajak Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, kita percaya kalau tempat ini ada itu bukan secara kebetulan. Tuhan sedang merancangkan, Tuhan sedang merencanakan bahwa rencananya adalah rancangan damai sejahtera. Engkau ada bukan secara kebetulan, engkau sedang dibentuk oleh Tuhan, engkau sedang diproses oleh Tuhan. Engkau akan naik, bukan turun, akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Dan itu harus menjadi mental kita. Itu harus dibangun dari sekarang. Itu harus konsisten ke depan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Saya berharap impian saudara tidak mudah. Saya akan lebih cepat. Bagaimana supaya mengalami pertumbuhan dan kemajuan rohani? Bagaimana supaya mengalami pertumbuhan dan kemajuan rohani? Meningkatkan aktivitas untuk mendengar dan membaca firman. Baca Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Begini firman Tuhan. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Yesus. Pada mulanya adalah firman itu sama dengan Allah, dan firman itu adalah apa? Pada waktu engkau beraktivitas membaca firman, merenungkan firman, engkau sedang berkomunikasi dengan Tuhan. Engkau sedang melatih dirimu untuk peka bersama dengan Tuhan, sehingga pendengaranmu yang engkau dengar hanya firman, hanya kebenaran, hanya firman, hanya kebenaran. Dan inilah yang terjadi di dalam kehidupan Abraham. Situasi dan kondisi yang tidak mungkin karena umurnya sudah 100 tahun dan rahimnya sudah tertutup karena melihat firman. Karena saudara mendengar firman, yang ada hanya firman, yang ada hanya firman, yang ada hanya firman, yang ada hanya firman. Yang kau dengar hanya Allahku akan mencukupkan segala keperluanku. Untuk apa? Allahku akan mencukupi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan. Baca firman. Karena tadi dikatakan bahwa dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Kondisi bumi ini sedang tidak baik-baik saja. Tapi pada waktu kita mengerti, kita ingin mempertebal iman, mempertebal keyakinan, sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang mustahil, itu bisa terjadi bagi orang-orang yang percaya. Ini perubahan paradigma. Pada waktu peristiwa Petrus semalam-malaman menjala ikan dan tidak dapat, Yesus katakan, tebarkan jalan. Secara logika, tempat di pinggir itu tidak ada ikannya, dan Petrus tahu persis di mana tempatnya ikan. Tapi dia berkata, Tuhan, karena Engkau yang menyuruh, aku akan lakukan. Dikuasai firman. Dikuasai firman, bilang sama saya, dikuasai firman. Bukan saja oleh roti manusia dapat hidup, tetapi oleh kebenaran firman manusia dapat hidup. Saya mulai
berasa saya beberapa hari tidur di tempat Bu Andras itu, ya dengar suara motor wang wang itu, saya nggak bisa tidur karena biasa saya itu sunyi. Ya. Biasa sunyi ya. Nggak pernah dengar apa-apa kecuali jangkrik. Kalau hujan itu ada kodok di situ gitu ya. Jadi merasa terganggu gitu ya. Nggak biasa gitu. Tapi itu situasi yang memang harus sehat. Tapi di tempat-tempat seperti itu, saya bilang sama istri saya, ya, itu kalau udah di rumah gitu ya, udah lihat di rumah belakang di kebun itu ya bagus, cukup luas ya, ada 260 meter persegi. Jadi kalau ada di situ tuh ada setengah hektar lebih ya. Jadi kalau ada daun-daun durian, daun mauni gitu ya. Jadi istri saya itu selalu nggak bahasa Jawa nggak serantan lihat gitu. Jadi kadang-kadang ya udahlah gitu. Jadi kalau setelah nyapu dia keringet banyak itu langsung di tempat itu belakang saya kaget juga gitu. Aduh sekian, nggak sadar gitu. Jadi aduh, udah kamu jangan ini, pokoknya kamu capek ini. Kalau udah coba ambilin kelapa muda, untuk kelapanya banyak jadi gampang aja gitu. Jadi Bapak Ibu saya bilang dia mulai menikmati. Saya senang ya. Jadi saya senangnya dia mulai bisa menyesuaikan di dalam kondisi yang ada di tempat ini. Jadi itu nggak mudah, itu proses. Jadi apa? Karena sering mendengar firman, mendengar kebenaran, mental kita akan terbentuk. Saya yakin kalau jemaat di tempat ini banyak dengar firman Tuhan, bukan banyak dengar gosip, saudara. Saudara akan menjadi orang yang luar biasa. Haleluya. Yang terakhir, bagaimana supaya mengalami pertumbuhan dan kemajuan rohani, membangun keakraban dengan Tuhan melalui doa, pujian, dan penyembahan. Ayat 14 tolong dibacakan. Mazmur 25 ayat 14. Begini bunyi firman Tuhan. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Ada keakraban. Beda kalau soal akrab, ya. Ada keakraban dan keintiman yang dibuktikan melalui apa? Melalui doa, pujian, dan penyembahan. Saya mau tanya, Mas Jerry tadi kalau waktu menyembah Tuhan, apa yang kau rasakan, yang kau dapatkan? Pada waktu kamu menyembah Tuhan, apa yang kamu rasakan? Apa? Hadirat Tuhan. Kalau sudah ngerasain hadirat Tuhan, apa rasanya? Apa? Tenang ya. Rasanya tenang, damai, hati senang, pikiran tenang, rezekinya datang. Ya, hati senang, pikiran tenang, rezekinya datang. Oh, diperhatikan dulu ya. Coba tangannya di atasnya. Ya, siapa yang kepingin rezeki angkat tangannya. Yang gak kepingin gak apa-apa sih. Kepingin aja. Ada yang kepingin gak pengen rezeki sih ya. Ya ikuti saya. Hati senang, pikiran tenang, rezeki datang. Amin. Iman. Yang lebih kuat lagi ya, supaya rezekinya cepat datangnya. Nanti kalau lambat ya lambat. Ya, 2, 3. Hati senang, pikiran tenang, rezeki. Amin. Haleluya. Perlu ada keakraban. Ada keakraban melalui doa, puji
pujian dan penyembahan. Makanya pada waktu kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, Allah bersemayam, Allah bertata di atas pujian umat. Di 1 Korintus 6 ayat 19 dikatakan apa? Tolong bacakan dengan cepat. 1 Korintus 6 Ya. ayat 19. Ini bunyi firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus Tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Yes, kita harus ngerti bahwa hidupmu itu bukan milik kamu sendiri. Karena firman Tuhanku adalah warga kerajaan Allah dan namamu sudah tertulis di dalam buku kehidupan. Bilang sama saya adalah warga kerajaan Allah. Yes, nama kita sudah tertulis di dalam buku kehidupan. Makanya firman Tuhan, tidak tahukah bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Ada Roh Allah, buktinya apa? Ada firman yang tadi kita baca, kita merenungkan, sehingga hadirat itu, damai itu, kerajaan Allah itu tidak hanya dirasakan di tempat ibadah, di komunitas seperti ini jelas. Apalagi di konser itu jelas, tapi apakah kita bawa di mana kita berada? Itu yang paling penting. Ialah kerajaan Allah, kerajaan surga atau damai sejahtera itu, sukacita itu kita bawa dimanapun kita berada. Makanya doa Yesus katakan apa? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bukan di bumi seperti di neraka, di bumi seperti di surga. Ada damai sejahtera, ada sukacita. Kita tahu bahwa bait ini adalah, tubuh ini adalah bait Roh Kudus, sehingga kita boleh berkata, Roh Tuhan ada padaku, yang telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, kepada orang tertawan, untuk menyampaikan tahun rahmat Tuhan telah datang. Apa dampak ya? Apa dampak dari kepercayaan Abraham terhadap janji Tuhan? Tergenapilah janji Tuhan. Boleh dikit? Tergenapilah janji Tuhan, keturunannya seperti pasir di laut dan bintang di langit. Seperti kita hari ini, kita adalah dampak daripada janji Tuhan bahwa benar ada suku-suku bangsa, ada bermacam-macam bahasa, suku bangsa dan negara yang ada di bumi ini. Ini bukti nyata bahwa tergenapi bahwa keturunan Abraham seperti pasir di laut dan bintang di langit. Dan kita punya hak yang sama, kesempatan yang sama untuk menerima janji Tuhan. Bolehkah kita pakai terakhir? Pakai berdiri? Ya. Yesus. Aku hidup bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Dan aku hidup bukan karena melihat kenyataan, tetapi melihat kebenaran. Haleluya. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Aku hidup bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Dan aku hidup bukan karena melihat kenyataan, tetapi melihat kebenaran. Haleluya. Bolehkah lebih kuat lagi Bapak Ibu sama-sama ya? 2, 3. Aku hidup bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Aku hidup bukan karena melihat kenyataan, tetapi melihat kebenaran. Haleluya. Bisa lebih kuat lagi ya? Bisa lebih kuat lagi ya? 2, 3. Aku hidup bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Aku hidup bukan karena melihat kenyataan, tetapi melihat kebenaran. Haleluya. Terima kasih Yesus. Saya mengajak saudara yang hari ini kau percaya bahwa Engkau adalah bait Roh Kudus. Kau akan membuat bahagia Roh Kudus yang ada di dalam diri melalui kau memuji Tuhan dengan akal budimu dan kau memuji Tuhan dengan roh.
sudah gak memungkinkan untuk memperoleh keturunan. Tetapi firman Tuhan katakan Abraham tetap percaya. Tatkala Abraham tetap percaya dan melihat seluruh janji-janji Tuhan dalam hidupnya, maka Tuhan menggenapi seluruh janji-janji. Kalau hari ini kau belum mendapatkan satu janji yang pernah engkau dengar, maka engkau membaca firman Tuhan. Dan hari ini Tuhan mengingatkan engkau, tetap engkau berdoa, tetap engkau berkomunikasi dengan Tuhan, tetap engkau bergaul dengan Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan, membangun satu pujian, penyembahan dan doa di hadapan Tuhan. Engkau mendengar suara Tuhan, rajin membaca firman Tuhan, maka hari ini engkau akan melihat kekuatan dan kuasa itu dinyatakan di dalam hidupmu. Bahkan Tuhan akan menggenapi setiap janji firman Tuhan yang sudah dinyatakan di dalam dirimu. Hari ini aku menumpahkan setiap engkau. Aku akan mendapatkan setiap janji yang sudah pernah engkau dengar. Aku akan memperoleh seluruh kebenaran dan firman itu di dalam hidupmu, yang akan membawa engkau terus naik di dalam setiap jalanmu dan akan memberkati setiap kerohanianmu. Bahkan ekonomimu pula akan dibangkitkan Tuhan dan diberkati Tuhan sampai seluruh janji Tuhan dinyatakan di dalam dirimu, dan itu terjadi atas hidupmu. Yakinkan dirimu dengan engkau berbahasa roh, yakinkan dirimu terus bangun
janji-Mu sampai janji-Mu tergenapi di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, terus Engkau Tuhan urapi dan singkapkan kebenaran di dalam setiap pelayanannya. Berkati tempat doa Bukit Kemuliaan yang ada di Jawa, diberkati dan diberkati kami semua seluruh jemaat. Kami ingat Tuhan persiapan anak-anak-Mu, anak-anak muda yang ingin ikut kompetisi dalam pembuatan film pendek. Roh Kudus, hanya Engkau kekuatan dari kami, hanya Engkau sumber inspirasi bagi kami. Diserahkan Mas Kris yang terus membimbing anak-anak, terus berikan hikmat, terus berikan inspirasi